Matematika kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Nah, masih semangat mengikuti pembelajaran hari ini? Pastinya semangat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk pecahan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingatkah kalian tentang bentuk-bentuk pecahan? Masih ingat kan? Ayo kita belajar bentuk-bentuk pecahan ya. Oke? Nah, ada 4 bentuk pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campuran. Yang ketiga, pecahan desimal. Dan yang keempat, persen. Kita bahas satu-satu ya anak-anakku. Yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa adalah bilangan pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Pecahan biasa bisa ditulis menjadi A per B, di mana A lebih kecil dari B dan B tidak sama dengan 0. Artinya, pembilang per penyebut, di mana pembilang lebih kecil dari penyebut dan penyebut tidak sama dengan 0. Misalkan 1/3, 2/4, 3/6, dan 5/7. Kita ambil salah satu ya, 1/3. 1 dinamakan pembilang, dan 3 dinamakan penyebut. Sudah paham anak-anak? Kita lanjutkan untuk yang kedua, pecahan campuran. Pecahan campuran adalah bilangan pecahan yang terdiri dari bagian bilangan bulat dan bagian pecahan biasa. Misalkan ada pecahan 1/5/7. 1 dinamakan bilangan bulat dan 5/7 dinamakan bilangan pecahan. Yang ketiga, pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang diperoleh dari hasil pembagian suatu bilangan 10 dan pangkatnya. Untuk menulis pecahan desimal, kita gunakan tanda koma. Nah, di sini Bu Guru akan memulai pembahasan tentang pecahan desimal. Tetapi Bu Guru akan mengingatkan kembali. Kalian dulu kan pernah di kelas 2 dan kelas 3 belajar tentang nilai tempat suatu bilangan. Nah, pasti ingat kan anak-anak? Bu Guru kasih contoh satu ya. Misalkan ada bilangan 1, 2, 3. Bilangan ini kalau kita baca menjadi 123. Nah, sesuai dengan nilai tempat suatu bilangan, bilangan angka 1 itu menempati tempat ratusan, 2 menempati tempat puluhan, sedangkan 3 menempati tempat satuan. Nah, saat itu kita tahu kalau satuan ini merupakan unit yang terkecil di antara nilai tempat yang lain. Tapi setelah kita belajar pecahan, sebenarnya masih ada lagi unit yang lebih kecil dari satuan. Nah, apa itu? Ayo. Ada yang tahu? Nah, perhatikan untuk bilangan 123. Mulai dari satuan, ke puluhan, ke ratusan, itu pastinya kelipatan 10. Nah, ada yang lebih kecil dari 10 satuan enggak? Ada kan? 100 ke 10 ini
kelipatan 10. Nah, 10 ke 1, kesatuan, kelipatan 10. Nah, dari satuan ke sebelumnya, berarti ini ada 1/10. Nah, ini kelipatan 10 juga. Dari 1/10 ke 1/100. Dari 1/100 ke 1/1000. Nah, semuanya kelipatan 10. Misalkan Bu Guru ada bilangan 123,654. Nah, 1 itu posisinya ada di ratusan, 2 di puluhan, 3 di satuan. Maka setelahnya ada tanda koma. Tanda koma ini artinya bahwa tanda merupakan tanda desimal. Nah, apa itu fungsinya tanda desimal? Tanda desimal itu digunakan untuk memisahkan bilangan bulat yang ada di sebelah kiri dan pecahannya yang ada di sebelah kanan. Kemudian setelah ada tanda koma, itu ada angka 6 atau bilangan 6. Nah, bilangan 6 ini posisinya ada di 1/10. Bilangan 5 ada di 1/100. Nah, bilangan 4 ada di 1/1000. Jadi, penyebutnya itu selalu kelipatan 10. Dari sini kita tahu kalau bilangan desimal itu sebenarnya adalah bentuk lain dari suatu pecahan. Ciri khasnya dari bilangan desimal ini adalah adanya tanda koma. Nah, ini tanda komanya ya. Nah, ini harus kalian pahami, terutama nilai tempat dari bilangan seperti ini. Yang sudah Bu Guru jelaskan tadi ya. Karena kalau kita paham ini, kita bisa mengubah bilangan desimal ke bentuk pecahan biasa itu dengan mudah. Misalkan, ada bilangan desimal 0,5. 0 disebut bilangan bulat. Dan 5 posisinya sebagai penyebut. Nah, kalau 0,5 ini kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 5/10. Bu, dari mana 5/10? 5 ini diambil dari angka yang ada pada bilangan tersebut. Misalkan ini 0,5 berarti ini 5. Kalau misalkan ini 1,5 berarti ini 15. Sedangkan 10 ini berasal dari angka yang ada pada angka yang ada di setelah koma. Setelah koma ini ada berapa angka? Ada 1 angka. 1 angka ini nilai tempatnya berapa? Kan 1/10, berarti ini per 10. Sudah paham ya anak-anak? Kita lanjut di persen. Persen adalah sebuah angka atau perbandingan untuk menyatakan bilangan pecahan yang berpenyebut 100. Lambang persen atau per 100 adalah seperti ini. Nah, jadi kalau ada bilangan berapapun, kalau ada tanda ini pasti bilangannya termasuk bilangan persen. Misalkan ada angka 10%. 10 itu sebagai pembilang dan persen sebagai penyebut. Penyebutnya per 100. Kalau ditulis dalam bentuk pecahan biasa, nah jadinya seperti ini. 10% sama dengan 10/100 sama dengan 1/10. 10/100 itu dari mana, Bu? Nah, 10/100 kok bisa, Bu, sama dengan 1/10? Ingat anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar tentang pecahan senilai. 10/100 dan 1/10 itu senilai. Karena apa? 10 kalau dibagi 10 hasilnya 1. 100 dibagi 10 hasilnya 10. Nah, dari situ kita bisa lihat kalau 10/100 sama dengan 1/10. Sudah paham ya anak-anak? Nah,
Supaya kita bisa memahaminya lebih lanjut, mari kita lihat contoh berikut ini. Nah, ada contoh soal. Di bawah ini yang merupakan pecahan campuran adalah A. 2/4, B. 40%, C. 1/3/5, dan D. 0,6. Yang merupakan pecahan campuran. Nah, ingat ya anak-anak, pecahan campuran itu terdiri dari dua bilangan, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Di sini, mana yang terdiri dari dua bilangan? Nah, jelas-jelas mana yang terdiri dari dua bilangan? Yang C. Yang C itu 1 merupakan bilangan bulat, 3/5 merupakan pecahannya. Kalau yang A Bu Guru, yang A ini termasuk bilangan biasa, pecahan biasa, bilangan pecahan biasa. Kenapa? Karena ini terdiri dari pembilang dan penyebut saja. Sedangkan yang B 40%. Nah, diingat, kalau ada tanda seperti ini berarti termasuk pecahan persen. Yang D Bu Guru, yang D itu 0,6. 0,6 itu kan ada komanya, berarti termasuk pecahan desimal. Maka dari soal ini yang merupakan pecahan campuran itu termasuk yang C. Dapat dimengerti anak-anakku? Sudah paham ya anak-anak? Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita kali ini. Jika ada yang belum paham atau belum dimengerti, bisa menghubungi Bu Guru. Bisa dimengerti anak-anak? Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Semoga semuanya bermanfaat. Ya, tetap semangat ya anak-anakku. Tetap belajar di rumah. Stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.